Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel Bajo Bersama. Pada postingan ini kita akan membahas mengoperasikan Microsoft Office Excel. Excel adalah program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office. Kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Secara khusus, kita dapat menggunakan Excel untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu, memproses data dalam berbagai cara, dan menyajikan data dalam berbagai grafik. Lembar kerja atau sheet pada Microsoft Excel. Lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet terdiri dari 256 kolom atau columns dan 65.536 baris atau rows. Kolom ditampilkan dalam tanda huruf A, B, C dan berakhir pada kolom 4, simbol huruf dalam bentuk tulisan Romawi. Sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk angka 1, 2, 3 dan berakhir pada 65.536. Perpotongan antara baris dan kolom disebut sel. Misalnya, pada perpotongan kolom B dengan baris kelima disebut sel B5. Dan sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif. Ribbon adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami semua informasi dan perintah serta fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Beberapa ribbon pada Excel. Home tab sering digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Dalam tab Home ini terdapat semua informasi tentang teks, tentang format cells, jenis huruf, ukuran huruf, format tabs, memasukkan dan menghapus columns. Dalam tab Home juga terdapat cara-cara untuk merubah sel stylus, memformat table, juga memasukkan data secara otomatis, mengurutkan dan mencari data. Insert tab. Tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan mulai dari foto, shape, clipart, grafik, text box dan lain-lainnya. Page Layout tab. Tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi dan tema. Formula tab. Tab ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet. Data tab. Tab ini memungkinkan kita untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan penyaringan serta menganalisis dan pengelompokan data. Review tab. Tab ini memungkinkan kita untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Hal ini juga dapat memberikan perubahan track dan catatan. Fitur menyediakan kemampuan untuk membuat catatan untuk dokumen yang dirubah oleh user lain. View tab. Tab ini memungkinkan kita untuk mengubah tampilan dokumen. Pada Microsoft Excel memiliki beberapa bagian menu-menu pada lembar kerja yang memiliki fungsi tertentu. Menu bar. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Excel antara lain, File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Title bar. Title bar merupakan bagian yang berada paling atas lembar Excel. Dalam title bar terdapat beberapa komponen, antara lain icon control menu, Restore, untuk mengatur ukuran layar dalam ukuran yang relatif, Move, untuk memindahkan posisi layar jendela ke posisi lain, Size, mengatur ukuran layar jendela Excel, Minimize, menampilkan jendela Excel ke ukuran minimal dalam bentuk icon, Maximize, menampilkan jendela Excel ke ukuran maksimal, yaitu memenuhi layar. Close, untuk keluar dari aplikasi Excel. Formula bar. Formula bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Untuk memperbaiki data atau rumus adalah dengan cara mengklik atau menekan tombol F2. Cut, copy, and paste data. Menggunakan perintah cut, copy, dan paste pada Microsoft Office Excel untuk memindahkan atau mengcopy semua isi cells. Catatan, Excel menampilkan animasi border yang bergerak pada sel yang di-cut atau di-copy.
Untuk mengcancel animasi tersebut, tekan tombol ESC. Move atau copy cells. Bila memindahkan atau menyalin sebuah sel atau memindahkan serta menyalin seluruh sel, termasuk rumus dan nilai-nilai yang dihasilkan, format sel, dan komen bila ada. Dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Pilih cells yang akan pindahkan atau disalin. 2. Pada Home tab, pada Clipboard Group, lakukan salah satu di bawah ini. A. Untuk memindahkan cells, klik Cut. Atau tekan shortcut tombol Ctrl+X. B. Untuk menyalin cells, klik Copy. Atau tekan shortcut tombol Ctrl+C. 3. Klik pada sel yang akan dituju untuk memindahkan atau menyalin. 4. Pada Home tab, pada Clipboard Group, klik Paste. Atau tekan shortcut tombol Ctrl+V. Lembar kerja atau sheet merupakan salah satu bagian dari Microsoft Excel yang berupa gabungan dari ratusan baris dan kolom yang digunakan dalam suatu buku kerja. Buku kerja dalam Excel disebut juga dengan worksheet. Untuk menambahkan sheet baru, klik gambar ikon tombol tambah atau plus. Untuk mengganti nama sheet, klik kanan di sheet yang ingin diganti namanya, kemudian pilih rename, atau klik 2 kali pada sheet yang ingin diganti namanya, kemudian ganti nama sheet tersebut. Untuk menghapus sheet, klik kanan di sheet yang ingin dihapus, kemudian pilih delete. Menggabungkan sel. Untuk menggabungkan sel yaitu blok sel yang ingin digabungkan, kemudian klik kanan, pilih menu format cells, klik alignment, lalu tandai klik merge cells, klik OK. Atau blok sel yang ingin digabungkan secara berurutan, kemudian klik ikon bertulisan merge and center. Sel pada worksheet yang sudah memiliki isi data atau nilai dapat diberikan garis batas bingkai yang biasanya berbentuk tabel. Untuk membuat garis batas bingkai tersebut dilakukan dengan memblok sel data yang akan diberi bingkai. Kemudian kunjungi tab menu Home dan pilih atau klik ikon Borders. Selanjutnya pilih All Borders. Fungsi formula dasar adalah untuk melakukan penghitungan terhadap data yang ada di Microsoft Office Excel. Setiap penggunaan formula dasar, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi di Microsoft Office Excel. Yang perlu diperhatikan adalah alamat dari data tersebut. Jika salah mengetikkan alamatnya, maka data tersebut akan bernilai salah atau value. Fungsi-fungsi dasar tersebut antara lain: fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika dasar berupa operasi dasar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut disajikan tabel nilai untuk menguji formula fungsi aritmatika. Misalnya, untuk mendapatkan hasil penjumlahan dari dua data nilai yang tersaji, pastikan sel aktif berada pada posisi yang sesuai untuk mengisi hasil dari penjumlahan. Kemudian pada formula bar sel aktif tersebut tuliskan formula atau rumus yang akan diujikan di mana rumus tersebut harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian tuliskan nama sel yang berisi nilai data pertama, dilanjutkan dengan menuliskan ikon tanda plus atau tambah untuk memanggil fungsi aritmatika penjumlahan. Selanjutnya tuliskan nama sel yang berisi nilai data kedua. Terakhir tekan tombol Enter maka hasil akan terlihat. Begitu juga untuk menggunakan fungsi aritmatika lainnya. Cukup mengubah nama sel, posisi nilai berada dan tanda fungsi aritmatika yang akan digunakan. Fungsi sum. Sum berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Untuk penulisan dalam menggunakan formula fungsi sum dapat dilihat dari gambar yang disajikan berikut. Terdapat sebuah data barang yang terdiri dari spidol, penghapus, penggaris, pensil, dan buku tulis. Masing-masing barang tersebut memiliki jumlah yang tidak sama dengan barang yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari berapa jumlah barang secara keseluruhan, kita dapat menggunakan rumus sum. Dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama, hingga C6 sebagai data terakhir sehingga dapat diketahui keseluruhan jumlahnya. Fungsi min. Min berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data, range. Untuk penulisan dalam menggunakan formula fungsi min dapat dilihat dari gambar yang disajikan berikut.
Terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa dengan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari nilai terendah dari semua nilai adalah menggunakan fungsi min. Dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama, hingga C9 sebagai data terakhir sehingga dapat diketahui berapakah nilai terendahnya. Fungsi max. Max berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data, range. Untuk penulisan dalam menggunakan formula fungsi max dapat dilihat dari gambar yang disajikan berikut. Terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa dengan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari nilai tertinggi dari semua nilai adalah menggunakan fungsi max. Dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama, hingga C9 sebagai data terakhir sehingga dapat diketahui berapakah nilai tertingginya. Fungsi average. Average berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Untuk penulisan dalam menggunakan formula fungsi average dapat dilihat dari gambar yang disajikan berikut. Terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa dengan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari nilai rata-rata dari semua nilai adalah menggunakan fungsi average. Dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama, hingga C9 sebagai data terakhir sehingga dapat diketahui berapakah nilai rata-ratanya. Fungsi count. Count berfungsi untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang dipilih. Untuk penulisan dalam menggunakan formula fungsi count dapat dilihat dari gambar yang disajikan berikut. Terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa dengan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari jumlah mahasiswa jika kita menghitung dari jumlah nilainya adalah menggunakan fungsi count. Dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama, hingga C9 sebagai data terakhir sehingga dapat diketahui berapakah jumlah mahasiswanya. Sedikit pemahaman dasar tentang mengoperasikan Microsoft Excel telah kita bahas. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan komentarnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.